Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan Rujuk, jumpa lagi di Rujuk Podcast, dan kali ini Rujuk Podcast langsung mendatangi Ketua Praksi Golkar Persatuan DPRD Kota Bekasi. Siapa lagi kalau bukan Bang Daryanto. Boom, boom, boom. Wah, luar biasa nih. Beliau selain anggota Dewan, YouTuber juga nih. Sehat ya Bang? Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat, ya. Bang, izin Bang, kita ini prokes juga nih Bang. Alhamdulillah udah vaksin semua. Alhamdulillah. Sambil buka masker ngobrol enak boleh, ya? boleh. Kita tadi sudah di antigen. Iya, siap. Hasilnya alhamdulillah negatif. Negatif terus, alhamdulillah ya. Sehat-sehat selalu ya Pak Dewan. Aktivitas Dewan nih belakangan padat banget nih, Iya. Pak Daryanto. Lagi ngapain aja nih DPRD nih saat ini? Iya, jadi saat ini saya kabarkan ke sahabat-sahabat Rujuk semua. Oke. Kita tadi setelah selesai paripurna penyampaian RAPBD perubahan tahun 2021 oleh Pak Wali Kota. Oke. Dan hari ini pun kita langsung mengadakan pembahasan karena memang kita dibatasi oleh waktu sampai dengan akhir bulan September ini untuk APBD perubahan tahun 2021 harus selesai. Jadi Makanya September ini harus selesai? harus selesai. Oke. Jadi makanya kita kejar itu semua, dan mudah-mudahan target kita di tanggal 30 nanti kita bisa paripurnakan RAPBD perubahan tahun 2021. Dan selanjutnya kita menyambung ke APBD 2022. Nah artinya perubahan ini mulai September, Oktober, November, 3 bulan aja berarti Iya, Pak ya? betul. Itu fokusnya kemana di perubahan 2021 ini Pak? Jadi memang Wali Kota Bekasi, dalam hal ini pemerintah Kota Bekasi, setelah melakukan 5 kali parsial Oke. karena adanya masalah COVID tersebut, Iya. jadi kita parsialkan di perubahan. Parsial itu kita masukkan ke dalam perubahan. Oke. Sekarang sudah memang tetap kita fokus juga kepada penanggulangan COVID dan juga tetap tidak kita lupakan pembangunan Kota Bekasi. Oke, infrastruktur tetap berjalan? Tetap berjalan, tetap berjalan. Oke, nah kemarin sempat viral nih di Senayan. Oh iya. Salah satu anggota Dewan itu buka-bukaan. Nah, saya juga pengen tahu nih DPRD Kota Bekasi berani nggak buka-bukaan? Oh iya. Saya kira tidak ada masalah ya, Oke. karena memang masyarakat juga mungkin perlu tahu. Harapan kita juga seperti yang kita sampaikan, nanti akan ada generasi-generasi Betul, penerus betul, kita betul, betul. untuk generasi-generasi muda yang mau terjun ke dalam dunia politik. Oke. Ya, memang di DPR sendiri tidak seperti di DPR RI, Betul, karena kita betul, beda dalam Undang-undangnya ya. Kita pakai undang-undang nomor 23 tahun Oke, 2020. jadi masih pemerintah daerah kalau undang-undang Kita DPRD masuk ya? dalam pemerintahan daerah. Oke. Makanya kita banyak diatur juga di dalam pemerintahan daerah. Oke. seperti itu. Dan masalah gajinya memang tidak seperti yang disampaikan oleh Mbak Kristi. Tidak fantasi seperti yang di Senayan. Tapi bicara kegiatannya, kita ada Oke. reses. Reses. Kita melaksanakan reses di daerah. Dan kita menjaring aspirasi-aspirasi Oke. dari masyarakat. Lalu ada tunjangan-tunjangan juga kita terima, tunjangan perumahan, tunjangan transportasi, tunjangan komunikasi dan sebagainya. Ya tapi nilainya mungkin kalau bicara gajinya ya mungkin tidak seperti di DPR RI. Oke. Nah, masyarakat atau kawan rujuk juga pengen tahu nih, Pak Ketua. Kalau bicara gaji pokok dan tunjangan itu, kalau dihitung nih, Iya. total berapa sih Pak Ketua? Mungkin kalau sekarang saya lupa pastinya, tapi kisaran 40 sampai 40-an lebih lah. 40 sampai 45 juta ya? Itu semuanya termasuk Oke. tunjangan transportasi, tunjangan perumahan, karena kita dapat 50 lebih terus dipotong pajaknya. Oke. Jadi transportasi kalau dulu kan dipinjem pakai Iya. aset dari pemerintah Betul, kota ya. betul. Kalau sekarang nggak ada nih kendaraan dinas gitu ya? Jadi tidak ada, jadi sesuai dengan Permendagri juga. Oke. Jadi untuk kendaraan itu kita diganti dengan tunjangan transportasi. Tunjangan transportasi ya. Jadi mungkin mobilnya bisa milik sendiri kalau kayak gitu, nyicil? Enggak? Enggak juga? Tergantung masing-masing. Tapi kebanyakan sih dari teman-teman anggota DPRD, mereka sudah memiliki kendaraan pribadi. Itu sebagai pengganti uang transport dan uang bensin dan juga uang servis dan lainnya. Oke. Nah dengan angka 40 juta nih Pak Ketua, kan permintaan dapil konstituen itu kan besar. Kira-kira cukup nggak sih dengan 40 juta tadi itu? Kalau bicara cukup, mungkin kita sebagai manusia biasa, ya kita tinggal pinter-pinter aja bagaimana cara membagi ataupun memprioritaskan kegiatan-kegiatan yang penting di masyarakat. Oke. Dan tentunya hal itu juga menjadi konsen kita juga. Ditambah lagi dengan sekarang ini adanya Perpres 33 tahun 2020. Jadi kunjungan, mohon maaf nih, mungkin kalau dulu bisa berbagi dengan konstituen, dengan mohon maaf wartawan juga kita ngopi gitu. Nah sekarang kayaknya buat Dewan sendiri juga bingung nih Perpres 33 ini. Bukan itu, artinya memang kita bicara kunjungan itu bukan sebagai pendapatan, tapi kita bagaimana kita bisa menggali informasi ataupun menggali ilmu dari wilayah lain yang kita bisa terapkan di Kota Bekasi. Nah itu yang kita harapkan. Namun bicara hal tersebut,
tentunya kita juga harus meninggalkan keluarga di rumah. Nah, ya minimal kan harus ada sangu juga yang di rumah gitu kan. Memang biaya satuan yang sudah ditetapkan di dalam Perpres 33 itu memang terkesan sangat berat sekali untuk kita melaksanakan hal tersebut. Jadi ya kita harapkanlah mudah-mudahan Pak Presiden juga bisa mendengarkan langsung. Amin, amin, amin. Dan juga menjadi kajian bagi teman-teman dan juga legislatif di daerah-daerah lain. Ini memang kita harapkan juga adalah perubahan ya situ ya. Ini perubahan. Bisa artinya Perpres 33 ini dievaluasi gitu Pak Ketua. Ya itu kan kewenangan ada di Presiden. Presiden ya. Jadi mungkin Presiden mendengar aspirasi dari bawah, DPRD tingkat kota kabupaten begitu ya. Ini dampaknya ke provinsi juga, DPRD provinsi juga ya, sama. Semua karena yang berada di apa namanya aparatur daerah itu ya semuanya ikut. Oke. Nah tadi kembali lagi Pak dengan besaran per bulan 40 juta. Ini nggak apa-apa ya, ngorek-ngorek sedikit nih Pak. Dulu modal kampanye untuk jadi dewan berapa sih Pak? Kalau bicara modal itu relatif ya. Ada orang yang mungkin karena senang berbagi, membantu sama, mungkin tidak dikategorikan dalam hal modal kampanye ataupun kos kampanye. Kos politik gitu ya. Tapi ya mungkin orang itu memang sudah sering membantu sama ya tidak dimasukkan dalam kos politik gitu. Ada orang yang memasukkan itu ke dalam kos politik, jadi memang macam-macam ya. Itu sifatnya relatif ya. Dan mungkin kalau teman-teman semua bicara ke depannya kalau ingin mau menjadi anggota legislatif, betul. Ya kita berbuat saja. Kita melakukan sesuatu atas dasar kemanusiaan, atas dasar suka, senang, ya mudah-mudahan itu tidak menjadi beban. Ya, yang menjadi beban adalah mereka yang berkeinginan tapi belum punya modal investasi politik gitu. Iya, kurang lebih seperti itu. Kalau saya lihat kan sebelum jadi anggota dewan nih, mohon maaf Pak Ketua, 2014 kan baru mencalonkan ya. Iya. Dulu kegiatan bakti sosial kayak pengobatan gratis emang sering dilakukan juga ya. Kalau saya pribadi masih sampai saat ini juga masih, namun karena masalah pandemi Covid ini kita tunda terlebih dahulu. Ya mudah-mudahan nanti kalau Covidnya sudah lebih turun reda lah ya. Nah mungkin kita akan lanjutkan kembali seperti itu. Karena memang banyak juga permintaan dari masyarakat ke saya pribadi ataupun ke tim kami untuk melaksanakan pengobatan seperti itu. Nah buat yang muda-muda nih mungkin 2024 pengen maju. Kira-kira dengan modal 100 juta cukup nggak sih Pak Dewan kalau mau jadi dewan gitu? Sebenarnya kalau bicara angka itu relatif, sekali lagi saya sampaikan bisa cukup bisa juga kurang, tergantung dari kita. Ya, kita itu dalam hal berbuat ya ada kita bisa melakukan dengan pikiran. Kita bantu pikiran kepada masyarakat, bantu solusi ke masyarakat. Itu bisa kita lakukan. Atau yang kedua juga dengan tenaga kita bisa lakukan, turun langsung ke masyarakat. Bila ada kegiatan kita bantu, bila ada kegiatan kita support. Dalam hal tenaga juga ada juga yang tadi bicara kalau semuanya selalu dengan materi ataupun dengan uang, saya pikir itu juga tidak mendidik kepada masyarakat. Betul. Segala apapun butuh uang, tapi tidak semuanya harus ada uang. Jadi mengedukasi juga masyarakat bahwa segala sesuatunya nggak melulu dengan uang gitu ya. Betul. Dan sekarang masyarakat sudah sangat sadar politik bijaksana dan sadar politik yang tadi Bang bilang betul. Jadi bijaksananya mereka juga tahu dengan keterbatasan, dengan kemampuan dan juga kemampuan dan kewenangan yang ada. Nah, mereka juga sudah menyadari hal itu. Pak Dewan kan Pak Ketua ini udah periode kedua. Betul. Periode pertama dengan periode kedua mungkin ada bedanya nggak dari kos politiknya gitu pas mencalonkan Pak Ketua? Kalau yang kedua itu jauh lebih ringan karena memang terus terang aja kami di DPRD ini kami diberikan kewenangan untuk melakukan jaring aspirasi. Jadi kami turun ke masyarakat, kami diberikan kewenangan untuk menjaring aspirasi, kami diberikan juga kewenangan untuk masalah pengawasan dan tentunya juga kami bisa membantu masyarakat dalam hal akses. Contoh yang perlu penanganan administrasi kependudukan, nah itu juga kita bisa bantu. Dan terus kesehatan juga kita bisa bantu, baik pendidikan juga kita bisa bantu. Itulah mungkin hal-hal tersebut yang mungkin ya masyarakat melihat kinerja kita, masyarakat bisa membuktikan langsung. Nah itu yang menjadi pertimbangan masyarakat dalam tanda kutip memilih kita kembali. Artinya udah punya modal di 2014 menjadi dewan, 2019 artinya tadi ya yang belum dijamah mungkin disambangin begitu ya. Itu yang mungkin terjadi oleh semua teman-teman dewan di DPRD manapun ya, bukan hanya di Kota Bekasi, dan saya meyakini semua teman-teman anggota DPRD di Indonesia ini melakukan hal demikian. Nah diamanahkan menjadi ketua fraksi ini kan luar biasa nih.
Ya kan, waktu sebelum ada perubahan saat ini ketua DPD kan masih di Pak Rahmat Effendi gitu. Amanah beliau ini menjadi ibaratnya menjadikan Pak Daryanto menjadi ketua fraksi. Apa sih perasaan pertama menjadi amanah menjadi ketua fraksi gitu? Terus terang berat sekali karena saya nggak nyangka juga kalau beliau mempercayakan hal ini kepada saya pribadi, dan tentunya saya juga belajar banyak dengan teman-teman lain dan berkoordinasi dengan teman-teman lain bahwa fraksi ini bukan kepunyaan saya, fraksi ini bukan milik pribadi, tapi fraksi adalah kebersamaan. Nah, itu yang kita bangun bersama. Mudah-mudahan selama ini pun kami berharap mudah-mudahan teman-teman di fraksi Golkar Persatuan ini, karena kita ada tambahan satu Persatuan tadi ya. Persatuan itu dari P3. Oke, 2 kursi ya? 2 kursi. Jadi kita 2 kursi, Golkar 8 kursi, tambah P3 2 kursi. Nah, ini yang kita harapkan kebersamaannya itu, Bang. Jadi dengan kebersamaan kita melakukan apapun jadi lebih ringan lah. Nah, itu bicara kebersamaan. Tadi sebelum saya culik nih bahasanya untuk podcast rujuk, sebelum rapat Banggar, guyup saya ngeliat nih, fraksi Golkar Persatuan, bahas internal dulu gitu. Artinya tidak meninggalkan, walaupun tadi persatuan ini cuma 2 kursi. Nah, itu bagaimana semangat itu bisa dibangun seperti itu, seperti apa? Ya ini kembali lagi komunikasi. Ya memang terus terang ya, kalau bicara untuk memuaskan keseluruhan mungkin agak sulit. Tapi kita bicara mayoritas ataupun bicara secara garis besar ya. Nah, intinya secara garis besar kami ya melakukan komunikasi, hal yang kecil kita bisa komunikasi, apalagi sekarang kan udah teknologi. Iya, betul. WA, betul. Zoom, kita walaupun nggak bisa datang, kita bisa melakukan meeting. Banyak medianya ya untuk media sekarang lebih luar biasa. Jadi ya itu saja yang mungkin kita lakukan, komunikasi saja. Oke. Nah, Pak Rahmat dengan Pak Tri, ini kan pemerintahannya udah 3 tahun nih. Kita sedikit menyinggung aja Pak nih. Kalau dari pandangan fraksi Golkar Persatuan, pemerintahan Pak Rahmat dengan Mas Tri ini 3 tahun apa sih yang sudah dirasakan betul oleh masyarakat, dan mungkin apa yang belum, dan mungkin bisa nanti 2 tahun keempat bisa lebih maksimal lagi gitu. Jadi memang perjuangan Pak Rahmat Effendi dan Pak Tri ini di tahun ini, di periode yang ini, itu bilang cukup berat. Karena di tahun pertama beliau menjabat, kita waktu itu kena bencana turbulensi anggaran. Jadi bagaimana kita menggenjot anggaran agar bisa stabil lagi. Kembali. Tapi alhamdulillah ya bisa dilalui itu. Pelaksana. Dan tahun 2020 nah, kita ada lagi bencana alam nih. Bencana banjir. Iya, betul. Tapi sekali lagi beliau bisa membuktikan, ya Pak Rahmat dan Pak Tri bisa membuktikan bisa terselesaikan dengan baik. Di pertengahan Maret kita diterpa lagi dengan musibah yang lebih besar, pandemi COVID. Ya, sampai dengan saat ini. Tapi kita lihat kembali sekarang di Kota Bekasi kita sudah turun drastis jauh sekali, dan hampir terbilang hanya 0, yang di beberapa daerah, tapi banyak di beberapa daerah lain itu sudah zero. Nah, itu pun kita apresiasi sekali pemerintah, dan khususnya yang ini menjadi catatan, PAD kita tidak turun sama sekali jauh dari dampak pandemi itu ya. Padahal mohon maaf, pandemi ini kan meluluh lantakan ekonomi gitu ya. Nah, inilah kehebatan beliau. Jadi saya pikir juga bagaimana kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Nah, ini yang jadi itu tagline-nya luar biasa tuh. Saya senang banget tuh. Ekonomi pulih, kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Wah, luar biasa tuh. Saya ingat kalau itu capres. Kita gunakan untuk mempermudah masyarakat dalam bekerja sama di Kota Bekasi. Nah, dari RPJMD beliau selama 5 tahun dengan Mas Wakil, ini indikator apa yang mungkin udah maksimal dan belum, ini apa nih menurut Pak Ketua? Jadi pencapaian-pencapaian dari bidang ekonomi ya sekarang mungkin sudah karena terganggu masalah pandemi aja, tapi sekali lagi yang saya sampaikan ini tidak terlalu banyak perubahan. Dari segi manusianya juga, pembangunan manusia, indeks manusia IPM ya, indeks prestasi manusia. Nah, itu juga sudah kita tetap itu urutan kedua se-Jawa Barat kalau nggak salah ya. Betul sekali. Nah, dan yang dari segi pendidikan pun kita juga kita sudah mulai menata dari beberapa wilayah. Ini sudah mulai pemerataan ya. Nah, pemerataan sekolah juga saya lihat ya di beberapa kelurahan. Mengkaji lagi kira-kira dari dampak pandemi ini, apakah memungkinkan kita untuk terus melanjutkan tatap muka? Kalau bicara tatap muka, anak saya juga SMP nih. Justru siswa ini senang kalau tatap muka gitu kan. Udah kelamaan libur. Karena kalau di rumah kadang-kadang tadi ya dengan alat komunikasi, walaupun ada tadi media Zoom gitu kan,
berbeda secara emosional gitu Pak Ketua. Kalau ketemu langsung begitu kan. Iya. Betul. Nah, jadi ini luar biasa 3 tahun pemerintahan Pak Rahmat ya. Pak Rahmat dan Patri ini menurut saya ini bisa jadi contoh untuk wilayah-wilayah lain dalam hal baik ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan kesehatan sendiri pun kan kita tetap melakukan ada pelayanan LKM-NIK yang pengganti dulu KS ya. Diperuntukkan bagi masyarakat yang tidak mampu dan terkapal di BPJS. BPJS luar biasa. Itu dianggarkan juga untuk perubahan ini. Berapa miliar Pak Ketua? Angkanya saya lupa nanti. Tapi tetap program itu menjadi unggulan ataupun menjadi backup bagi masyarakat yang kurang mampu. Persyaratannya dengan untuk mendapatkan masyarakat tidak mampu, tidak belum tercover di dalam BPJS. Cukup menunjukkan KTP begitu. Kalau misalnya di rumah sakit begitu ya. Betul. Dalam melakukan proses dari tingkat RT RW, kelurahan, kecamatan, dinsos dan juga dinkes. Peduli sekali dengan warganya beliau ini. Iya. Masyarakat Kota Bekasi semuanya bisa tetap sesuai dengan visi misi. Yang cerdas, kreatif, maju, sejahtera, dan ihsan ya. Kalau dari skala nih Pak Ketua, dari 1 sampai 10, pemerintahan Pak Rahmat dengan Mas Wakil, Mas Tri ini nilainya berapa nih? Ini kita bicara bukannya subjektif ya, tapi objektif gitu Pak Ketua. Kalau saya nilai di angka 8,5. 8,5 ya? Nggak kasih nilai 9 gitu nanggung. 9 bisa. 9. Ya artinya 9 ya. Kita bicara kesempurnaan bukan milik manusia ya, tetap milik yang di atas. Kita juga perlu ada beberapa hal dan Pak Wali sadar itu. Beliau selalu memperbaiki hal-hal tersebut. Dan contoh aja masalah vaksin di Kota Bekasi. Vaksin Kota Bekasi mungkin kita sudah mencapai 75% dari masyarakat Kota Bekasi deh. Luar biasa ya. Itu makanya tadi juga dilaporkan demikian dan memang ada masalah di input pikirnya saja. Jadi di pikir kita baru sekitar 60-an lebih, tapi secara aktualnya kita sudah 70%, 75%. Tapi saya wajar Pak Ketua. Jadi kalau kita ke wilayah, biasanya kita pengen wawancara lurah atau camat, itu nggak ada. Karena mereka katanya pendampingan vaksin bang gitu. Tiap hari itu katanya. Luar biasa emang Kota Bekasi. Satu titik ini, satu kelurahan itu bisa 10 titik. Satu hari? Iya. Dan sekarang malah di Kota Bekasi dilaksanakan door to door. Jadi puskesmas dengan pihak kelurahan, kita juga punya tim pemantau dan monitoring setiap RW. Pamor ya. Keliling ke wilayah-wilayah. Jadi ketok pintu yang belum vaksin langsung di tempat. Betul. Malah hasil bincang-bincang saya tadi dengan Pak Wali, malah beliau berencana nanti akan ditempel stiker di rumah, mana yang belum divaksin, mana yang sudah. Sebagai bukti. Belum nanti tinggal petugas yang datang. Jadi memudahkan untuk itu ya. Udah diidentifikasi seperti itu ya. Nah kita sedikit bergeser nih. Kita bicara hiburan sekarang. Kalau bicara hiburan, Pak Dewan ini kan ibaratnya, mohon maaf nih, ada sisi entertainnya juga. Ini terjun ke YouTuber apa alasannya Pak Ketua gitu? Saya nggak ada niatan terjun ke YouTuber, hanya saya ingin memberi sedikit motivasi kepada sahabat-sahabat tercinta. Jadi boom. Itu bagaimana tentang memulai orang yang dari zero sampai menjadi hero, bagaimana orang yang tadinya nothing menjadi something, bagaimana orang yang tadinya bukan siapa-siapa menjadi orang yang luar biasa. Nah itu yang ingin kita, mudah-mudahan itu menjadi inspiratif. Jadi mencari sosok inspirasi, tadi memberikan edukasi, bisa direplikasi ujungnya begitu ya Pak Ketua ya. Dan ada banyak juga, saya berharap nanti kita akan buat lagi dengan tokoh-tokoh. Kenapa tokoh politik? Karena saya melihat juga dari teman-teman semua, nah itu banyak yang kurang peduli terhadap politik. Yang kurang peduli, mungkin takut, mungkin juga kalau yang dulu disampaikan oleh beberapa narasumber karena mereka minim informasi. Ada nggak sih yang apatis juga dengan politik? Ada juga. Ya? Nah makanya kita informasikan bahwa di politik itu juga ada banyak sisi baiknya. Memang oknum setiap apapun di tempat manapun ada. Ada oknum. Tinggal bagaimana kita menyikapinya, bagaimana kita menempatkan diri kita. Kalau kita mau jadi orang yang nggak benar pun bisa, menjadi orang benar pun bisa. Tinggal pilihan itu, choice. Pak Ketua, kalau bicara sama Pak Ketua, bincang-bincang ini nggak selesai seharian ya. Cuman kita dibatasin waktu. Tapi di Rujuk Podcast biasa ada sedikit Q&A nih. Kita ada 2 pilihan, ada 2 choice gitu kan. Nanti Pak Ketua jawab dengan cepat ya. Siap Pak Ketua.
Kalau saya kasih dua pilihan nih Pak Ketua, Ya. Golkar ini ya inginnya apa 2024 menjadi wali kota melanjutkan Pak Rahmat atau menjadi B2 nih wakil Wali kota. wali kota. Oke. Alasannya Pak Ketua? Ya, karena memang secara hierarki ataupun kalau kita flashback ke belakang itu dari zamannya Pak Ahmad Yurfai, Pak Rahmat Effendi itu Golkar selalu memimpin. Oke. Dan harapan kita juga ke depannya bisa kita pertahankan dan kita tetap memimpin Kota Bekasi. Oke. Dengan jalur seperti itu. Siap. Nah, kalau untuk sosok nih, sosok muda, TAD ini kan orang apa ya, sosok muda yang inspirasi juga, inspiratif. Kemudian beliau karir politiknya naik terus gitu kan. Kalau 2024 dicalonkan nih oleh Partai Golkar gitu, beliau ini lebih condong nih menurut pandangan Pak Ketua pribadi layak, bukan layak ya, ibaratnya siapa sih pasangan yang pas dengan beliau? Apakah Mas Tri Adianto atau Ketua DPRD Pak Hairunman? Kalau bicara politik kita belum bisa bicara sekarang. Tapi harapan saya gini, kan kembali lagi bicara politik juga kan ada bicara hati. Betul. Bagaimana nanti beliau bisa menyatu Nyaman. Atau nyaman dengan sosok yang akan memimpin seperti itu. Nah itulah. Jadi kembali mungkin kami sebagai kader akan mensupport, akan berjuang dan memperjuangkan beliau kader dari Partai Golkar untuk menjadi pemimpin Kota Bekasi. Jadi tugas kita seperti itu. Kalau masalah pilihan kita juga nggak bisa paksakan karena kita kembali lagi ke beliau supaya nanti mana yang terbaik, mana yang akan menjadi pasangan beliau dengan kita ikuti. Artinya secara pribadi gambaran nggak ada nih sosok yang lebih ini, belum ada. Siap. Nah, saya juga punya ini pertanyaan selanjutnya nih. Kalau bisa dibilang Pak, pengennya koalisinya nanti 2024 ini apakah koalisi nasionalis atau koalisi religius nih? Saya pikir kalau memang bisa nanti bicara semuanya, itu lebih baik karena kita akan menghindari bentrokan-bentrokan di bawah. Kalau memang bisa kita nanti menyatu secara keseluruhan, kenapa sih harus kita pisahkan seperti itu? Nah, kembali lagi bicara politik. Bicara politik adalah bicara negosiasi, bicara komunikasi. Nah, mudah-mudahan dari hal tersebut kita bisa memajukan Kota Bekasi, tapi tidak membuat bentrok di lapisan berikutnya juga. Jadi merangkul ya semua elemen gitu ya. Kita nggak tahu nanti 2024 seperti apa. Mudah-mudahan baik tokoh politik di atas, di tingkat provinsi ataupun kota semuanya bisa sama-sama. Terakhir nih, ringan aja. Mau tetap jadi pengusaha atau serius jadi YouTuber nih? Kalau bisa dua-duanya, kita dua-duanya. Nah, karena bisa pilihannya dua nih. Sebelum ditutup bisa disapa nggak kawan rujuk dengan ciri khasnya nih Pak Ketua Praksi sebelum mungkin lagi opening seperti apa gitu. Silakan Pak Ketua. Waduh, ini luar biasa. Baik, sahabat-sahabat rujuk, mungkin kalau saya buka salam sehat. Sahabat-sahabat tercinta, ketemu lagi dengan saya Daryanto Official. Boom boom boom. Luar biasa. Jadi kalau untuk subscribe channel beliau di mana Pak Ketua? Di Daryanto Official. Kawan rujuk nanti boleh di subscribe Daryanto Official. Iya, Daryanto Official. Terima kasih Pak Ketua waktunya. Sehat selalu Pak Ketua ya. Sehat Bang Lukman. Baik. Sukses selalu. Amin. Baik kawan rujuk, demikian perbincangan kami dengan Ketua Praksi Golkar Persatuan Pak Daryanto yang panjang lebar. Kita bahas tentang DPRD mulai dari gaji, kemudian beliau juga terbuka nih modal kos politiknya berapa menjadi anggota dewan gitu kan, sampai dengan tadi kinerja wali kota 3 tahun ini pandangan beliau seperti apa. Jangan lupa dukung terus channel Rukun Jurnalis Bekasi dengan cara like, komen, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Gue Muhammad Lukman undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.